Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus Bapak Haji Insinyur Wiradadi Suprayoga beserta anak-anak, cucu dan keluarga besar yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Bapak Haji Wiradadi ini dalam rangka mendoakan almarhumah Ibu Hajah Atikmah Zabrina Zulfa, istri Bapak Haji Wiradadi yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala hari Sabtu yang lalu. Tidak lain, kita semua bersama-sama mendoakan semoga almarhumah wafat dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan segala dosa-dosanya dan diampunkan dan diterima seluruh amal kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sekali lagi kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari wafatnya Ibu Hajah Atikmah ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibu Hajah Atikmah ini wafat boleh dikatakan secara mendadak. Meskipun beliau itu memang sudah lama menderita penyakit jantung, bahkan pernah juga menjalani operasi besar ya. Tahun berapa itu Pak Wira? 2012 ya. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu. Tetapi pada hari Sabtu kemarin itu sesungguhnya tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Ibu Hajah Atikmah itu sakit, apalagi sakit yang serius. Justru karena tidak ada tanda-tanda sakit itulah maka Pak Haji Wiradadi kemudian pergi ke luar kota, ke Jepara, dan itu ya atas izin Ibu Hajah Atikmah. Dan selama Pak Wira itu di Jepara itu ya selalu komunikasi, bahkan sampai dengan jam 2:30 itu masih berkomunikasi menanyakan Pak Wira sudah dahar atau belum. Sehingga sekali lagi tidak ada tanda-tanda yang serius menunjukkan akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah memang menentukan lain. Dengan kuasaannya Allah memanggil Ibu Hajah Atikmah itu boleh dikatakan secara mendadak, sehingga saya kira tidak hanya Pak Wira, tidak hanya keluarga, tetapi kita semua ikut juga merasa kaget atas dipanggilnya Ibu Hajah Atikmah ini. Sekali lagi, ini pelajaran yang luar biasa bagi kita, sehingga ya tidak salah kalau Rasulullah SAW itu kemudian menyatakan kafa bil mauti waridun, gitu. Cukuplah kematian itu sebagai mau'idhah, sebagai nasihat atas kamu sekalian.
Apa mauidhah, apa nasihat yang bisa kita dapatkan dari wafatnya Ibu Atikmah ini? Saya kira yang paling kita rasakan adalah bahwa kematian itu bisa terjadi kapan saja dan menyangkut siapa saja, mengenai siapa saja. Itu saya kira pelajaran yang paling berharga. Nah, dengan mengambil pelajaran yang demikian ini, maka tidak ada jalan lain bagi kita sebagai seorang muslim itu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak berani melakukan maksiat sedikit pun. Karena apa? Ya, lagi-lagi kita khawatir kalau kita itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang nuwun sewu, misalnya maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, kita yakin dan kita doakan semoga almarhumah Ibu Atikmah ini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ketakutan akan berbuat maksiat itu terutama ya terkait dengan persoalan kekhawatiran kalau kita itu dipanggil Allah dalam keadaan maksiat. Kok nyatanya ya banyak kejadian orang sedang melakukan maksiat itu dipanggil Allah. Naudzubillah min dzalik, ada orang sedang mencuri konangan digebuki wong sak kampung mati. Nah, orang mati paling ya di penjara kan, ya paling 3 tahun, 2 tahun atau bahkan bulanan sudah keluar, bisa maling lagi. Tapi kalau mati langsung naudzubillah min dzalik. Ya. Orang sedang apalagi yang sering terjadi itu ya minum minuman keras ya, bahkan rame-rame pesta oplosan ya. Orang terima apa jenenge jenis tertentu dioplos nekat ya, padahal itu sudah terjadi berkali-kali, masih terjadi lagi dan terjadi lagi. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, yang sering juga terjadi itu biasanya diberitakan di penginapan ini ya, bersama wanita ini ya, meninggal. Naudzubillah min dzalik. Itu kita khawatirkan. Makanya saya ingat di dalam kitab Nashihul Ibad itu, di makalah yang awal-awal itu yang berbicara tentang makalah yang masih membicarakan dua hal itu, tsunai itu, disebutkan di sana ada yang menyatakan begini, ma'asallaha karimun wala atharat dunya 'alal akhirati hakimun. Orang yang takut untuk berbuat maksiat kepada Allah, yang tidak bermaksiat kepada Allah, itu adalah orang yang mulia. Dan orang yang tidak mendahulukan dunia atas akhirat, itu adalah orang yang bijaksana. Jadi di makalah ini mengatakan, sekali lagi, orang yang mulia itu adalah orang yang tidak berani bermaksiat kepada Allah, tidak mau bermaksiat kepada Allah. Dan orang yang bijaksana itu adalah orang yang tidak mendahulukan dunia atas akhirat. Yang pertama saya kira sudah jelas ya. Jadi memang sekali lagi, dengan kriteria orang yang mulia itu orang yang tidak berbuat maksiat, ya mudah-mudahan kita termasuklah orang-orang yang mulia itu ya. Dan kalau kita tidak bermaksiat, insya Allah kapanpun kita dipanggil Allah SWT ya dalam keadaan baik. Nah, wafat dalam keadaan baik itulah yang disebut dengan wafat husnul khotimah. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan.
Makanya kita selalu mohon pada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, atau versi lain Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itu tidak lainnya mohon agar supaya kita diwafatkan Allah, dipanggil Allah kapanpun dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kalau kita tidak berbuat maksiat kapanpun, ya insya Allah mudah-mudahan kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Syukur-syukur kalau kita meninggal tidak saja tidak dalam keadaan maksiat, tetapi lebih dari itu meninggal dalam keadaan beribadah. Masya Allah itu. Apa ada? Banyak ceritanya. Kemarin saya baru saja mendatangi kholnya Kiai Abdullah Zaini. Kiai Abdullah Zaini itu kiai pendiri pondok pesantren Al-Fatah Demak ya, yang dikholi setiap tanggal 11 Syawal ya. Kemarin kebetulan Gusmus yang memberikan tausiah. Gusmus menceritakan itu Kiai Abdullah Zaini itu dulu wafat itu dalam keadaan ngaji puasa. Pada saat Gusmus waktu itu masih menjadi santrinya Kiai Abdullah Zaini. Tapi Gusmus itu ya karena ngantuan tidak ngerti apakah prosesnya bagaimana, tiba-tiba orang sudah rame begitu, lalu ternyata Abdullah ini sudah wafat. Jadi ceritanya sedang mengaji, tiba-tiba kayak seperti orang ngantuk gitu, lalu kemudian bersandar begini. Ketika sudah zuhur, sebelum zuhur tidak ada yang berani bangunkan, tapi setelah zuhur dibangunkan ternyata sudah wafat. Masya Allah, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan mulai ngaji. Itu Kiai Abdullah Zaini. Kemarin baru saja di acaranya Ibu Menteri Khofifah Indar Parawansa itu, qori'nya juga meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran bahkan. Dan yang dibaca itu di dalamnya surat Al-Mulk awal itu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Meninggal. Masya Allah. Loh, itu kan sudah senikmat-nikmatnya nikmat. Meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya nggak bisa seperti itu yang kita mohon. Tapi kalau nggak bisa, minimal tidak dalam keadaan maksiat. Amin ya Rabbal alamin. Itu orang yang mulia, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, yang kedua, yang disebut dengan orang yang bijaksana itu adalah orang yang tidak mendahulukan dunia atas akhiratnya. Wala atharat dunya 'alal akhirat. Itu yang disebut dengan hakim, orang yang bijaksana. Ya tentu saja ya, kalau sampai orang itu mendahulukan dunia atas akhirat, ya pasti tidak bijaksana. Ya, karena apa? Saya kira sudah berkali-kali kita sampaikan ya. Kehidupan dunia itu kehidupan yang hanya sebentar, kehidupan yang sementara. Ya. Yang meskipun toh hebatnya kayak apa, nikmatnya kayak apa, gemerlapnya kayak apa, itu tidak lama. Lagi-lagi untuk kasus Ibu Atikmah ini memberikan pelajaran kepada kita, tidak lama, hanya 57 tahun. Betul Pak Kira? Hanya 57 tahun. Tapi kehidupan akhirat, Masya Allah, selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi kalau kehidupan yang selama-lamanya kemudian kok lalu dikalahkan hanya dengan kehidupan dunia yang sementara atau sebentar, loh itu ya jelas sangat tidak bijaksana itu. Orang ngawur namanya itu. Makanya orang yang bijaksana itu orang yang jelas harus mementingkan akhirat, mendahulukan akhirat dibandingkan dengan dunia. Tidak seimbang. Tidak kok sama-sama, enggak. Tetap lebih harus dahulukan akhirat. Karena memang perintahnya dalam Al-Quran sekalipun juga wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Jadi yang diperintahkan kita itu untuk mencari kebahagiaan akhirat. Hanya dipesan oleh Allah,
wala tansa nasibaka minad dunya. Kowe mung aja lali masalah dunya, mung aja lali tok mungan. Dadi sing kon golek iki tetap akhirat. Tidak kok keseimbangan dunia dan akhirat, tidak seimbang. Tetap lebih penting akhiratnya dibandingkan dengan dunia. Oleh karena itu orang yang mementingkan dunia itu jelas tidak bijaksana, bahkan orang ngawur. Tapi sebaliknya orang yang mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia, itulah yang disebut dengan orang yang bijaksana. Makanya kita juga diajarkan doa itu yang sering juga dibaca oleh Ustadz Mansur itu ya. Kalau ngimami itu ya, meskipun tidak selalu dibaca karena Ustadz Mansur itu doanya sangat banyak. Beliau hanya memilih doa-doa penting tertentu untuk waktu tertentu, besok diganti lagi ya, sehingga doanya ganti-ganti begitu setiap hari ya. Nah yang sok dibaca itu sangat indah doanya itu. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia itu merupakan akbar hammina, ya, perhatian yang sebesar-besarnya bagi kami, ya, concern yang sebesar-besarnya bagi kami, tujuan yang sebesar-besarnya bagi kami. Bukan. Karena apa ya? Tujuan yang paling besar, himmah yang paling besar, concern yang paling besar, perhatian yang paling besar itu harusnya akhirat, bukan dunia. Jadi indah sekali doa itu. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, dan juga bukan merupakan puncak ilmu kami. Jadi jangan sampai kemudian ilmu kita itu hanya tentang dunia ya, dengan segala macam isinya itu enggak. Mesti yang menjadi puncak ilmu ya ma'rifatullah, itu tentang kaitannya dengan akhirat itu. Ilmu dunia itu meskipun sepenting apapun, sehebat apapun, tetap itu tidak boleh menjadi puncak dari cita-cita kita. Menjadikan ilmu menjadikan dunia itu menjadi seakan-akan pengetahuan kita itu ya dunia ini. Tidak. Ada yang lebih hebat dari dunia, yaitu akhirat. Nah, mudah-mudahan kita semua, saya kira sekali lagi dengan belajar dari kejadian dipanggilnya Ibu Atikmah Wirajati ini betul-betul memberikan pelajaran kepada kita. Sekali lagi mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencoba-coba untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekali lagi kita khawatir jangan-jangan pas maksiat, pas meninggal, naudzubillah min dzalik. Itu kalau coro bahasa di sopo kono iki cilaka mencit. Cilaka mencit, dadi cilaka sing wah dhuwur banget tulisan. Cilaka wis ora apik, cilaka mencit. Ada Pak Mursyid ya istilah dia? Hah? Ya cilaka mencit istilahnya, cilaka mencit. Naudzubillah min dzalik. Banyak kasus, saya kira banyak kasus. Nah, mudah-mudahan kita juga dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bijaksana tadi, orang yang mendahulukan kepentingan akhirat dibandingkan dengan kepentingan dunia. Karena apa? Dunia ini, masya Allah ya, hanya sebentar saja, ya kan? Hanya fana, ya. Akhirat nantilah yang akan abadi. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti di akhirat yang abadi itu kita semuanya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, yakni surga. Dan itulah yang kita doakan untuk Ibu Atikmah. Mudah-mudahan Ibu Atikmah itu diberi balasan Allah Subhanahu wa taala sejak mulai sekarang ini sudah merasakan nikmat kubur, ya. Kuburnya diluaskan, kuburnya dijembarkan, diterangkan begitu.
dan nanti pada akhirnya ketika Allah membangkitkan dan Allah memberikan balasan, Allah memberikan balasan dengan balasan surga, Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Lalu jangan kemudian dibayangkan kenikmatan surga itu lalu pesta seks gitu ya, seperti yang sekarang sedang rame di WA itu ya, di Facebook itu bukan ya, kenikmatan di surga itu banyak, dan yang paling tinggi tentu saja ada nanti pertemuan kita, liqa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling indah, yang tidak ada yang melebihi dari keindahan ya. So, ini sedang baca apa itu yang sedang rame itu ya? Ya, itu sedang rame itu ya, di Facebook itu ya, apa di WA itu ya. Saya kira bukan itu. Ya itu kalau seandainya ada itu hanya bagian kecil dari nikmat surga saya kira. Tapi bukan kok pesta itu, bahasanya kok pesta seks itu saja kok kayak wah vulgar sekali ya. Jadi saya kira itu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.